Roket diluncurkan dari jalur Gaza langsung menuju kota Ashkelon yang berada di selatan Israel. Roket mengenai sebuah apartemen di kota tersebut. Serangan ini menewaskan 2 orang wanita dan belasan orang terluka. Imbasnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sesumbar akan meningkatkan intensitas serangan ke wilayah Gaza. Konflik antara kelompok Hamas dan Israel kembali terjadi usai pasukan keamanan Israel menyerbu warga Palestina yang tengah beribadah di komplek Masjid Al-Aqsa. Jadi di Yerusalem antara penduduk Palestina dan pasukan keamanan Israel dalam beberapa hari belakangan. Saat ini Yerusalem Timur menjadi salah satu wilayah yang telah diduduki oleh Israel. Dalam rilis resmi yang diterima Tribun News dari Kedubes Palestina untuk Indonesia, Senin 10 Mei 2021, pengusiran paksa ini dilakukan para pemukim Israel yang bertindak menggunakan sistem hukum negara Zionis tersebut untuk mengusir keluarga Palestina dari tempat tinggal mereka. Kedubes Palestina untuk Indonesia juga merilis pernyataan sikap untuk menanggapi tindakan pengusiran paksa warga Palestina yang bermukim di kawasan Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur. Lantas, apa itu Sheikh Jarrah? Dikutip dari Tribun News, Sheikh Jarrah adalah rumah bagi 2.800 pengungsi Palestina yang secara etnis dibersihkan dari tempat asal mereka selama Nakba pada 1948 silam. Nakba dianggap sebagai hari kehancuran bagi Palestina, di mana lebih dari 700.000 warga Palestina eksodus meninggalkan tanah dan rumah mereka secara paksa maupun sukarela pada tahun 1948, tepatnya pada masa Perang Arab dan Israel. Keluarga Palestina yang diusir dari tanah kelahirannya ini kemudian dijanjikan perumahan dan tanah di Sheikh Jarrah
di bawah kesepakatan antara Yordania dan Agensi Pekerjaan dan Pemulihan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Palestina pada 1956. Adapun saat itu para keluarga ini juga dijanjikan dapat menerima sertifikat kepemilikan setelah 3 tahun bermukim, namun nyatanya hal itu tidak pernah terjadi hingga saat ini. Sebelum janji tersebut ditepati, Israel kemudian melanjutkan aksinya dengan menaklukkan Yerusalem Timur, wilayah yang terdapat pemukiman Sheikh Jarrah. Bahkan otoritas Israel menagih biaya yang terlalu tinggi kepada keluarga-keluarga ini untuk membayar penggusuran yang dilakukan oleh Israel. Dijelaskan penggusuran warga Palestina di Sheikh Jarrah hanya merupakan salah satu contoh kolonialisme pemukiman Israel. Tujuannya untuk menciptakan mayoritas dan supremasi Yahudi bukan hanya di Yerusalem Timur, namun juga di seluruh Palestina dengan mendirikan pemukiman khusus Yahudi secara terpisah. Tak hanya itu, Kedubes Palestina pun meminta komunitas internasional untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi membantu menghentikan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel. Saat ini ribuan orang Turki telah turun ke jalan mengepung kedutaan besar Israel di Ankara dan konsulatnya di Istanbul. Wah, ada kedutaan Israel nih di Turki ya kan? Iya, salam banget tuh. Ribuan demonstran tersebut ini menuntut tentara Turki untuk menyerbu ke Israel. Para pengunjuk rasa di Istanbul termasuk Suriah dan Palestina membawa bendera Palestina sambil meneriakkan, tentara Turki berangkatlah ke Gaza dan ganyang Israel, ganyang Amerika. Sangat menarik. Wajar saja sebagai salah satu negara Islam terkuat di NATO dan kemenangan Azerbaijan, tentu saja Turki saat ini di atas angin dan sangat dipuja-puji dan diandalkan untuk membela Palestina. Sementara itu Presiden Erdogan ini nggak mau juga dianggap pelanggar. Sudahlah. Pak Erdogan ini langsung berbicara kepada para pemimpin Timur Tengah tentang meningkatnya kekerasan di Yerusalem. Erdogan memang sangat keras mengutuk aksi para tentara dan polisi Israel yang bertindak keras di kompleks Masjid Al-Aqsa. Erdogan berbicara melalui telepon dengan Raja Abdullah dari Yordania, Emir Kuwait Sheikh Nawaf Ahmad Al-Sabah, serta Presiden Palestina Mahmud Abbas dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Menteri Luar Negeri Turki Cavusoglu juga membahas masalah ini dengan mitranya di negara Iran, Aljazair, Pakistan, dan bahkan negara vodka Rusia. Sebuah tindakan yang cukup cepat dari Turki, bos, ya kan? Erdogan mengatakan kepada Raja Abdullah bahwa serangan tersebut tidak manusiawi terhadap Palestina yang ditujukan kepada semua Muslim, seraya menambahkan bahwa Turki dan Yordania perlu bekerja sama untuk menghentikan mereka. Bayraktar TB2 Bayraktar. Israel juga semakin hari semakin barbar, bukan hanya serangan di darat, bahkan Israel melakukan serangan udara. Diketahui sengketa tanah itu berawal sebelum pembentukan negara Israel. Setelah Israel menyatakan kemerdekaan dan terjadilah perang Arab-Israel pada tahun 1948 silam, wilayah Yerusalem Timur berada di bawah kendali Yordania. Banyak pengungsi tinggal di wilayah tersebut setelah melarikan diri dari militer Zionis di wilayah-wilayah lainnya yang sekarang disebut dengan Israel.